Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah SWT. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah SWT. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Dalam kehidupan itu, ya kan, yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran itu kan kepada Allah SWT dan diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Rasulullah SAW untuk kan menyampaikan kepada umatnya biar bisa dibaca dan dipahami dan seterang-terangnya, ya kan. Begitu juga dengan tugas kedua orang tua, ya kan, menjalani hidup. Tugas kedua orang tua itu menjalani hidup, ya kan, memahami dan memaknai dan seterang-terangnya sebagai kedua orang tua, ya kan. Kalau ibu mendidik anaknya kan, sedari mengasuh anaknya dari semasa kecil kan, itu kan sepaham-pahamnya, ya kan, sejalan-jalannya, ya kan, semakna-maknanya sampai seterang-terangnya anaknya sampai dewasa kan, sepaham-pahamnya seorang ibu mengasuh anaknya sampai dewasa, sampai dia paham perjalanannya dari kecil sampai dewasa, ya kan, dan dikasih penerangannya seterang-terangnya seorang ibu mengajarkan sampai dewasa. Sepertinya Al-Quran yang diperintahkan Allah SWT ke baginda Nabi Rasulullah SAW. Hai Muhammad, saya turunkan Al-Quran ini sebagai kau baca dan kau pahami dan seterang-terangnya bakal umatmu, hai Muhammad, ya kan. Dibacalah oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, dibaca, ya kan, dipahami dan disusuri, ya kan, diterangi kepada umatnya, ya kan. Dibaca itu kan, dibaca, dipahami, dijalani dan seterang-terangnya kepada umatnya. Begitu juga kepada orang tua, ya kan. Orang tua itu mengajarkan anaknya sebaik-baiknya anak, ya kan, dijalani, dipahami, ya kan, dipahami dan dijalani dan diseterang-terangin kepada orang tuanya, ya kan. Kalau anak kecil itu kan pasti kan semasa kecilnya kan dipahami, semasa kecil dipahami untuk cara jalannya, jalannya, ya kan, pelan-pelan baca pelan-pelan jalannya, ya dan dipahami pelan-pelan dikit-dikit, ya kan, baru diterangi. Bisa terangnya itu bisanya kalau sudah dewasa, teranglah kehidupan anaknya dari semasa kecil sampai dewasa, ya kan. Kalau udah dewasa itu kan seperti udah dari sekolah, dari TK sampai SMA atau itu sampai kuliah, ya kan, terang dalam kehidupannya. Kalau sudah kerja itu adalah penerangannya, ya kan, sepertinya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kan, sepaham-pahamnya, seterang-terangnya kan, yang diturunkan oleh Allah SWT. Makanya kita sebagai anaknya, kita nih sebagai tugas seorang anak adalah untuk mengajarkan untuk yang lebih baik pada orang tua juga. Kalau sudah dewasa kan udah diajarin orang tua seterang-terangnya dan sepaham-pahamnya. Begitu juga sebaliknya jadi anak, orang tua mengajarkan sepaham-pahamnya dan seterang-terangnya. Kita gimana caranya untuk menerangi orang tua, ya kan. Sebaliknya jadi anak untuk menerangi dengan doa-doanya, ya kan. Kita pahami di dalam mengajinya untuk kedua orang tua kan. Kalau terang itu untuk ngirimin doa, sepahamnya itu untuk pemahamannya itu untuk mengirimkan dengan ngaji atau dengan zikir atau itu dengan sholawat, apa itu dengan kebaikan. Itulah yang pemahamannya. Penerangannya itu adalah doa, seterang-terangnya adalah ngaji kan. Ngaji itu untuk mengirimkan semua mau yang hidup ataupun yang sehat, ya, mau yang hidup apa tuh yang sudah tiada. Zikir itu juga bisa mau yang hidup apa yang tidak ada, ya kan. Sholawat itu juga bisa untuk mau yang ada apa yang tidak ada. Kebaikan itu juga bisa mau yang hidup apa yang tidak ada, itu bisa menyampaikan
untuk sepaham-pahamnya dan seterang-terangnya kepada orang tua. Makanya kita nih diajarkan sebaik-baiknya hambanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak bersyukur, karena Al-Quran itu adalah makna ke dalam kehidupan, mengandung dalam kehidupan itu, di dalam mengandung dalam kehidupan itu dengan maknanya. Kalau Al-Quran bukan mengandung, berarti di dalam kandungan ibu tidak ada seorang anak, ya kan? Makanya di kandungan Al-Quran itu menjadilah seorang anak dan sepaham-pahamnya dan seterang-terangnya gitu. Dan maknanya itu adalah makna kedua mata kita untuk melihat hal yang baik, jangan melihat hal yang buruk. Kalau makna itu adalah hal yang baik, jangan melihat yang tidak buruk, dan maknanya kau dapatkan dengan yang baik. Makanya kadang kan makna itu orang tidak bisa memahami. Makna itu dari mana? Matamu jangan suka jelalatan, jangan suka iri, jangan suka benci, ya kan? Jangan suka memandang orang sebelah mata, jangan suka memandang orang dengan keburukan. Makanya makna itu di dalam kandungan Al-Quran, kandungan di dalam Al-Quran. Kalau tidak mengandung di dalam Al-Quran tidak bisa menjadi kandungan di dalam perut seorang ibu. Maknanya kau cari dalam kehidupan dari matamu dengan hal yang bermanfaat. Makanya kadang kan makna itu kan orang susah, kagak ada yang bisa bermanfaat. Maknanya mata itu kadang orang suka ngelirik, orang punya itu gue juga bisa, ya kan? Begitu maknanya suka iri, benci, ya kan? Suka susah ada kalau yang namanya makna. Makanya makna itu kau dapatkan dulu dari matamu sampai hatimu. Kadang kan orang tidak bisa memahami kehidupan orang, ya kan? Kadang udah jelek aja, dilihat dari matanya sudah jelek aja, udah buruk aja, dari itunya dari makna matamu itu udah kebanyakan hal yang jahat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya, sholatlah hambaku, sentuhlah dengan air wudhu, dan maknanya dihadapat kandungan matamu dengan cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan Al-Qurannya. Itulah Rasulullah SAW diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan sholat untuk menerangi maknanya di dalam mata kita, di dalam hati kita, biar tidak ada keburukan satu sama dengan yang lain. Kadang kan orang saling benci kan karena dari matanya, dari orang keburukan itu dari matanya, melihat orang dari hal yang sebelah macam itu dari matanya. Makanya maknanya di dalam kandungan Al-Quran adalah sebabnya kita untuk pelajari sebaik-baiknya Al-Quran yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.